Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita dahului dengan berdoa. Ibu mau Hania memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Hania. Baiklah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Hania sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Ibu. Apakah kalian semua sudah sarapan? Belum, Ibu. Kalau belum, kalian jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu penting untuk kesehatan. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Jadi, apakah kalian masih ingat mengenai materi kemarin? Tidak, Ibu. Salwa tidak ingat materi kemarin ya, berarti Salwa tidak belajar tadi malam ya? Tidak, Ibu. Ketiduran. Oh, alah ketiduran. Kemarin juga Ibu sudah memerintahkan kalian untuk membaca mengenai materi rantai makanan. Apakah kalian sudah membaca? Sudah, Bu Guru. Sudah, Ibu. Nah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai rantai makanan yang ada pada subtema 2, yaitu pembelajaran 1. Ada di halaman 55. Coba kalian buka halaman 55 ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Langsung saja Ibu akan menampilkan materi pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Kok nggak bisa aja dipencet? Nah, kalian perhatikan ya gambar rantai makanan di bawah ini. Apakah ada yang tahu makhluk hidup apa saja yang ada di rantai makanan di gambar ini? Coba Tasya, ini gambar apa? Rumput, Ibu. Kalau gambar ini? Tikus, Ibu. Gambar yang sebelah sini? Itu ular, Ibu. Salwa, coba sebutkan ini gambar apa, Salwa? Elang, Ibu. Dan di bawah sini? Jamur, Bu. Jamur ya? Itu merupakan Jamur. mikroorganisme berupa jamur dan juga tanah. Kemudian Ibu akan menyajikan sebuah bacaan mengenai rantai makanan dan bacaan ini akan kalian baca secara bergiliran. Pada paragraf pertama, yaitu dari rantai makanan sampai ke waktu, akan dibacakan oleh Wiwin. Kemudian paragraf kedua, di lautan sampai ke ikan-ikan besar, akan dibacakan oleh Asawa. Dan paragraf ketiga akan dibacakan oleh Tasya. Dan paragraf terakhir ada di slide berikutnya, akan dibacakan oleh Hania. Oke, kepada Wiwin, Ibu persilakan untuk membaca terlebih dahulu. Baik, Ibu.
Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Oke, bacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Asalwa. Silakan Asalwa. Baik, Ibu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen dua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen empat adalah ikan-ikan besar. Oke, paragraf berikutnya akan dibacakan oleh Tasya. Silakan Tasya. Baik, Ibu. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya, Ibu. Oke, kemudian paragraf terakhir akan dibacakan oleh Hania. Silakan Hania. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Oke, terima kasih anak-anak sudah membacakan teks bacaan mengenai rantai makanan. Dan di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bagan yang sudah tersedia. Jadi di sini kita mulai dari produsen terlebih dahulu. Produsen ini akan dimakan oleh konsumen satu. Kemudian konsumen satu akan dimakan oleh konsumen dua. Konsumen dua mati, kemudian membusuk dan akan diurai oleh pengurai. Dan pengurai ini nanti hasilnya akan dijadikan pupuk bagi produsen. Nanti lebih jelasnya gambar-gambar mengenai siapa saja produsen, konsumen satu, konsumen dua, dan pengurai akan dijelaskan pada akhir pembelajaran. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, untuk selanjutnya akan ada permainan. Permainan yaitu mengenai isian rumpang. Apakah ada yang sudah mengerti apa itu isian rumpang? Belum, Ibu. Jadi isian rumpang itu merupakan bagian yang berupa titik-titik atau bagian yang kosong yang terdapat di suatu kalimat. Nah, seperti ini. Jadi dia berupa titik-titik di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat atau di awal kalimat. Dan kita harus melengkapinya agar menjadi kalimat yang lebih sempurna. Nah, di sini cara permainannya yaitu kalian nanti mengangkat tangan. Mengangkat tangan, siapa yang terlebih dahulu dan menjawab dengan benar akan Ibu berikan hadiah untuk kalian. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya tangan kalian. Ibu akan bacakan kalimat pertama. Rantai makanan adalah perjalanan titik-titik dan... Oke, siapa yang bisa jawab? Oke, Wiwin. Wiwin terlebih dahulu. Memakan, Ibu. Apa, Wiwin? Memakan.
Benar sekali, Wiwin mendapatkan 1 poin. Jadi, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan titik-titik dengan urutan tertentu. Untuk isian numpang yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Oke, Salwa. Dan dimakan dengan urutan tertentu, Bu. Dimakan. Benar sekali. Jadi rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu. Kemudian pada kalimat kedua, padi dimakan oleh titik-titik. Siapa bisa menjawab? Oke, Wiwin lagi. Silakan, Wiwin. Tikus, Ibu. Benar sekali, tikus. Jadi padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Hania. Silakan, Hania. Ular, Ibu. Benar sekali. Jadi padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk dan makhluk hidup mengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput, begitulah seterusnya sehingga proses. Juli ini kok ketutupan kayak mana sih, Jul? Nggak bisa nih. Tutupan nih, nggak ada. Oh iya deh. Tapi nanti di situnya juga itu udah kecil. Ulangi dari ini. Padi. Enggak. Enggak usah diulangi, dan ulangi dari aku aja. Jadi, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang pun mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, itu paragraf dengan kalimat yang lengkap. Kemudian kita lanjut ke isian rumpang pada paragraf kedua kalimat pertama. Di lautan yang menjadi produsen adalah, oke, Hania duluan. Hania silakan menjawab. Fitoplankton, Ibu. Benar sekali. Jadi di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Kemudian untuk kalimat yang kedua, siap-siap ya tangannya anak-anak. Konsumen 1 adalah titik-titik. Oke, Salwa silahkan. Suaranya Salwa. Baik, Ibu. Konsumen 1 adalah zooplankton, Ibu. Benar sekali. Jadi konsumen 1 adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Jadi dia memakan fitoplankton. Kemudian kalimat rumpang berikutnya yaitu konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah, siapa yang bisa menjawab? Oke, Tasya. Apa jawabannya, Tasya? Ikan-ikan sedang, Ibu. Benar sekali. Jadi, konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, sedangkan konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah
Oke, Wiwin, silakan Wiwin. Konsumen 4 adalah ikan-ikan besar, Ibu. Benar sekali. Jadi, konsumen 1 tadi adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Ini isian rupa yang terakhir. Kalian harus cepat agar mendapatkan poinnya banyak dan akan mendapatkan hadiah yang banyak juga. Siapa yang mau hadiah? Saya Ibu. Mau semua pastikan. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus titik-titik daripada jumlah konsumen ke 1. Oke, Salwa, apa jawabannya? Lebih banyak, Ibu. Benar sekali. Jadi, agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke 1. Konsumen ke 1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, kita lanjut. Oh, lupa. Ini enggak lupa ngerekam. Kok enggak ada ya judul terakhir? Oke, bentar ya, bentar. Baiklah, itulah tadi materi mengenai rantai makanan. Jika kita di sini kita belajar sambil bermain ya anak-anak, jadi kalian bisa lebih mudah mengingatnya. Ibu akan menjelaskan kembali mengenai rantai makanan yang berupa gambar pada slide kedua tadi. Ini, jadi Ibu akan menjelaskan lebih detail agar kalian lebih paham mengenai materi pada pagi hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Baik, Ibu. Jadi, keterangan pada gambar ini yaitu tumbuhan memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian, jenis makanan yang diproduksi tumbuhan ini berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, dan juga akar. Oleh karena itu, di sini dicontohkan berupa tanaman. Kemudian tanaman ini dimakan oleh konsumen tingkat pertama, yaitu tikus. Konsumen tingkat pertama ini merupakan hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Konsumen tingkat pertama ini memakan si produsen. Jadi rumput ini dinamakan produsen. Dimakan oleh konsumen tingkat pertama, yaitu tikus. Kemudian tikus ini dimakan oleh konsumen tingkat kedua. Konsumen tingkat kedua ini biasanya pemakan daging atau karnivora. Dan di sini dicontohkan ular. Sebenarnya contohnya tidak hanya ular, yaitu semua jenis hewan yang merupakan termasuk golongan hewan karnivora. Kemudian ular di sini dia dimakan oleh elang. Dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tingkat ketiga. Kemudian elang ini mati. Elang ini mati dan membusuk. Dan dia akan diuraikan oleh pengurai. Nah, pengurai ini merupakan mikroorganisme berupa humus. Kemudian hasil dari mikroorganisme ini akan dijadikan sebagai pupuk oleh produsen satu ini tadi, yaitu berupa rumput atau tumbuh-tumbuhan lain. Apakah bisa dimengerti anak-anak?
Bisa, Ibu. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengerti mengenai penjelasan yang sudah Ibu sampaikan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Kepada Hania dipersilakan untuk memimpin doa kembali. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Hania sudah memimpin doa. Ya, Ibu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih.